Halo, kenalin, ini si Oren. Lihat deh, tubuhnya bisa gelantungan terbalik di atas pohon. Kucing punya kekuatan super ini berkat cakar mereka. Kalau dilihat sekilas, kaki kucing kayak enggak punya cakar sama sekali kan? Dan ternyata, kucing nggak ngumpetin cakarnya sama sekali. Kamu nggak bisa ngelihat cakar ini karena ketutup bulu. Tapi coba deh nyalain dulu penglihatan sinar X-mu. Iya tahu. Kalau gitu bayangin aja kamu bisa ngelihat tulang jari si Oren. Di ujungnya ada kuku tajam. Dan di tiap jari ada 2 tendon. Tendon yang panjang menghubungkan ujung jari kaki ke bagian bawah kakinya. Dan tendon yang pendek menghubungkan ujung jari kaki ke tulang jarinya. Saat si Oren lagi tenang dan gak perlu menggunakan cakarnya, tendon atasnya berkontraksi, sedangkan yang bawah berelaksasi. Kamu juga bisa mencobanya. Taruh tanganmu di lantai dan telungkupkan telapaknya. Tekuk jarimu hingga ujungnya nempel telapak tangan dan kukumu nyentuh lantai. Setelah itu, coba deh angkat jarimu tanpa menaruh telapak tangan dari lantai. Kalau kamu bisa mengangkat kukumu dari lantai, selamat. Kamu cocok jadi kucing. Nah, uniknya, cakar belakang kucing punya desain yang berbeda. Kucingmu nggak bisa ngumpetin maupun ngeluarin cakar belakangnya. Anjing juga nggak bisa ngumpetin cakarnya. Makanya, kamu bisa mendengar suara cakarnya beradu dengan lantai saat anjingmu lagi jalan. Tapi kalau si Oren bisa tiba-tiba nongol di belakangmu karena cakarnya diangkat. Selain itu, kucing berjalan dengan berjinjit. Jadi nggak kayak manusia yang menapakkan seluruh kakinya. Kucing menggunakan cakar untuk memanjat dan bermain. Tulang jari di ujung kakinya menopang sebagian besar berat badannya. Dan biasanya, pusat gravitasi kucing berada di depan, di atas kakinya. Saat berdiri, kucingmu bisa menarik garis lurus dari titik ini menuju lantai melalui kaki. Tanpa cakar di ujung jari, kucingmu nggak akan bisa menjaga keseimbangan. Jadi, cakar memang sangat penting bagi kucing, dan karena itulah Anabulmu sering nyakar perabot berbahan lembut. Tujuannya untuk mengasah kuku, tapi nggak sampai setajam silet juga sih. Saat nyakar-nyakar begini, kucing lagi nyoba ngilangin lapisan atas cakarnya. Ujung tulang jari kucing berbentuk silinder, dan kukunya tumbuh dari tulang ini secara melingkar. Tapi kuku manusia berbentuk rata, dan mulai tumbuh di ujung kutikula. Artinya, kuku kita tumbuh bukan dari ujung jari tangan maupun kaki, tapi dari dasarnya. Kutikula cuma mendorong kuku kita supaya terus memanjang. Kuku kucing tumbuh seperti kulit ular. Lapisan baru akan terus muncul di bawah lapisan lama. Dan cakar baru ini tumbuh di dalam lapisan lama seperti casing. Saat nyakar-nyakar sofa, kucingmu nggak lagi mempertajam ujungnya, tapi lagi ngebuang lapisan atas yang sudah tumpul. Jadi tenang aja kalau kamu nemu potongan cakar kucingmu di lantai. Hewan peliharaanmu ini baik-baik aja. Si Anabul cuma menanggalkan lapisan cakar lamanya, seperti ular yang mau ganti kulit. Kalau dilihat dari strukturnya, cakar kucing mirip kayak gigi manusia. Keduanya tumbuh dari tulang, tapi gigi kita nggak bisa pulih sendiri kalau sudah rusak. Kucing jalanan biasanya mengasah cakarnya secara alami saat berjalan di trotoar atau manjat pohon. Tapi kucing rumahan harus menggunakan furniture. Kita beruntung banget kan, perabotnya sering rusak. Tapi kamu bisa bikin mainan khusus untuk Anabulmu. Misalnya dengan membebatkan tali pada kaki meja. Dan perlu diingat, ngasah kuku bukanlah kebiasaan buruk. Kucing harus melakukannya supaya tetap sehat sampai bertahun-tahun. Kalau kucingmu terus nyakar-nyakar sofa, coba tetesin perabotmu dengan minyak lemon atau jeruk. Karena kurang menyukai baunya, kucingmu pasti akan jauh-jauh dari situ. Tapi syaratnya, kamu harus nyediain tempat alternatif untuk ngasah cakarnya. Saat kucing menua, cakarnya akan jauh lebih alot dan sulit diasah. Saat itulah hewan peliharaanmu perlu bantuan. Kamu bisa memotong kukunya dengan gunting kuku. Tapi ingat, pelan-pelan aja. Kalau kamu mengamati cakar kucing di bawah cahaya terang, akan terlihat ujung tulangnya. Dan kamu harus memotong cakarnya tepat di bawah tulang ini agar jarinya nggak terluka. Kumis kucing tumbuh di dekat hidung dan matanya. Bentuknya lebih tebal dan beberapa kali lebih panjang dari bulu biasa. Tapi fitur utama kumis kucing tersembunyi di bawah kulit. Kita intip dulu kumis si Oren yuk. Tiap helainya tumbuh dari kantong rambut yang dikelilingi ratusan ujung saraf. Kumis di dekat mata disatukan oleh saraf trigeminal. Kita juga punya saraf seperti ini loh. Meski sering disebut rambut taktil, kumis kucing nggak bisa ngerasain apa-apa. Tapi kucing bisa tahu getaran kecil di udara melalui kumisnya. Kalau kita naruh si Oren di ruangan gelap gulita, yang bahkan nggak bisa dilihat oleh mata tajamnya,
ia akan diam di tempat dan mengamati dengan bantuan kumis. Gelombang udara ringan dipantulkan oleh benda di sekitarnya, seperti furniture. Lalu, kumis kucing akan menangkap gelombang ini seperti antena. Ratusan ujung saraf kemudian mengirim sinyal ke otaknya, dan si oren bisa menganalisis posisi benda di ruangan yang super gelap. Ia juga bisa menghindari rintangan sambil berkeliaran tanpa menyentuhnya. Karena bisa mendeteksi getaran kecil, kumis kucing juga disebut vibrise, dan kucing bisa menggerakkannya. Saat ia menguap, kumisnya juga bergerak ke depan. Kucing juga menggunakan kumisnya untuk nyari tahu lubang kecil di hadapannya bisa dimasuki atau enggak. Karena kumisnya super sensitif, mangkok makannya juga harus lebar. Kalau kucingmu terus-terusan menekuk kumisnya saat makan di mangkok kecil, sensitivitasnya bisa menurun. Dan efeknya akan sama kayak penglihatanmu yang menurun. Ekor kucing berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan sebagai alat komunikasi. Biasanya, pusat gravitasi kucing berada di kaki depan. Tapi kalau ekornya mengarah ke belakang, pusat gravitasinya juga akan mundur. Mekanisme ini bisa ngebantu kucing saat mau lompat. Saat kucingmu berjalan di permukaan sempit, seperti pagar, ekornya akan terangkat. Jadi berat badannya tetap berada di kaki depan dan keseimbangannya bisa tetap terjaga. Dengan mengamati ekor kucing, kamu bisa tahu moodnya. Kalau ekor si oren berjalan sambil mengangkat ekornya seperti antena, maka dia lagi puas dan ingin dipeluk atau main-main sama kamu. Kalau ujung ekornya bergoyang, kucingmu sangat bahagia. Dan kalau ekornya naik sampai ngebentuk tanda tanya, coba deh luangkan waktumu sebentar. Kemungkinan besar si Anabu lagi sedih dan perlu kasih sayang. Kalau ekornya turun, kamu harus berhati-hati. Dan kalau kamu membuatnya takut, responnya bisa kurang menyenangkan. Hati-hati aja sama cakar dan reaksi cepatnya. Saat ekornya tersembunyi di bawah perut, kemungkinan besar Anabulmu lagi ketakutan. Tapi kalau ekornya terangkat seperti pipa dan bulunya berdiri tegak, berarti si Anabul sedang berusaha menakut-nakutimu. Kucing melakukan ini agar tubuhnya kelihatan lebih besar. Dan saat itu, dia sedang berusaha melindungi wilayahnya. Saat ekornya bergerak ke kiri dan ke kanan, kucing ngasih sinyal kalau dia lagi nggak mau didekati. Dan kalau kamu nekat mendekatinya, kucingmu bisa-bisa malah ngerasa tertantang dan menyerangmu. Ekor yang cuma bergerak pelan menandakan kalau si oren lagi fokus. Mungkin di luar jendela ada tikus atau burung. Terkadang kucingmu juga bisa diam sambil menunduk di lantai dan perlahan menggerakkan ekornya. Artinya, dia sedang siap-siap mengejar sesuatu. Dan kalau si oren mendekati kucing lain kemudian melilitkan ekornya, sebaiknya menjauh aja deh. Kucing nunjukin gestur ini sebagai cara untuk berpelukan dan ngungkapin cinta. Saat kamu mau ngasih makan Anabulmu, dia juga mungkin akan menggosokkan tubuhnya ke kakimu sambil melilitkan ekor. Ini juga ungkapan cinta terdalam yang ditunjukin sama hewan peliharaanmu itu.